Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, selamat pagi. Selamat kita bertemu kembali dalam kasih Kristus. Dan saya menyampaikan selamat pagi untuk hari ini. Merupakan hari di mana kita mendapatkan kesempatan untuk beribadah di tempat di mana kita berada sebagai umat Tuhan. Baik saudara-saudara yang ada di kota Makassar dan juga yang ada di mana saja berada yang sempat mendengar renungan pagi hari ini. Kiranya ibadah kita hari ini diberkati oleh Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Sebelum kita mendengarkan renungan pagi, kita berdoa lebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur karena masih ada waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk mendengarkan renungan firman Tuhan di pagi hari yang berbahagia ini. Bahkan hari ini kami bisa mempunyai waktu untuk dapat beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan, berkati renungan kami pagi hari ini, bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pagi hari ini kita akan membaca Yohanes 8 ayat 36. Saya berikan judul, kamu pun benar-benar merdeka. Merdeka itu berarti bebas, tidak dijajah, tidak dikuasai. Dan Bapak Ibu, di dalam Kristus kita benar-benar merdeka karena kita merdeka dari segala penjajahan kuasa kegelapan, dosa yang membelenggu kehidupan manusia. Di dalam Kristus kita mendapatkan kemerdekaan yang sesungguhnya. Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Anak itu yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus memerdekakan kita, Dia sudah disalibkan menggantikan kita, dan Dia mati, Dia bangkit dari antara orang mati, dan kita benar-benar menjadi orang yang merdeka, yang bebas dari segala ikatan dosa. Artinya begini, orang yang tidak diselamatkan adalah budak dosa. Nah, jadi kalau orang belum diselamatkan itu budak, jadi tidak merdeka, budaknya dosa, budaknya kenajisan, dan diperbudak oleh iblis. Yohanes 8 ayat 34, dia berkata, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita berbuat dosa itu berarti Bapak Ibu, dosa itu punya kuasa memerintah, menguasai hati dan pikiran kita, dan kita tanpa sadar bahwa kita sudah diperhamba oleh dosa. Orang yang tetap berdosa masih tetap menjadi hamba dosa dan ketidakbenaran. Jadi berhamba dosa, diperhamba ketidakbenaran, dan dengan demikian menjadi miliknya iblis. Luar biasa. Jadi kalau orang masih tetap berbuat dosa, dia bukan milik Kristus, tetapi mereka adalah miliknya iblis. Hasil adalah sebagai berikut. Jadi kalau kita dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, kita akan melihat ada hasil-hasil yang kita akan capai. Yang pertama, memiliki kekuatan untuk melakukan kehendak Bapa. Kalau kita sudah memerdekakan oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus dari perbudakan dosa, dari kuasa kegelapan, roh-roh jahat, setan-setan, maka kita akan memperoleh kekuatan untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Berarti kita siap, kita sanggup melakukan kehendak Bapa di surga. Ibrani 13 ayat 21, kiranya memperlengkapi kamu, kiranya itu Tuhan memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya. Jadi Tuhan melengkapi kita dengan segala sesuatu yang baik supaya kita melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oh, luar biasa, oleh Yesus Kristus. Jadi Tuhan yang mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam surat Filipi pasal 2 ayat 13, karena Allah lah
yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kehendaknya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara memiliki keinginan, kemauan untuk melakukan kehendak Tuhan, ingatlah ini Tuhan yang mengerjakan, Roh Kudusnya yang mengerjakan dalam kita. Hal yang kedua, kita hasil dari dimerdekakan berarti kita bebas dari belenggu dosa. Kita tidak diikat, tidak dibelenggu oleh dosa lagi. Titus pasal 2 ayat 14, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya sendiri yang rajin. Jadi menguduskan bagi dirinya sendiri suatu umat yang rajin berbuat baik. Puji Tuhan. Jadi kalau kita sudah dibebaskan dari dosa, pasti kita bukan sekali saja berbuat baik, tapi rajin berbuat baik. Nah, kalau orang rajin itu di dalam pepatah dikatakan rajin pangkal kaya. Nah, kalau kita rajin berbuat baik, kita akan menjadi kaya di dalam kerajaan sorga. Luar biasa. Artinya Kristus mencurahkan darahnya di kayu salib supaya menebus kita dari sebuah kejahatan, sebuah keinginan yang menentang hukum Allah dan standarnya yang kudus. Jadi kita dibebaskan dari semua kejahatan, bebas dari segala cara yang menentang firman Tuhan sebagai standar yang kudus. Jadi kalau di dalam gereja masih banyak orang yang suka menentang firman Tuhan, tidak cocok, tidak setuju dengan firman Tuhan, berarti orang ini belum bebas dari penebusan. Poin yang ketiga, kita tetap berjuang melawan dosa. Jangan lupa Bapak Ibu, kita masih hidup di dunia ini. Jadi kita harus berjuang. Berjuang itu berarti kita harus menjadi seorang prajurit Kristus, laskar Kristus. Puji Tuhan, tetap berjuang. Makanya di dalam 1 Timotius 4 ayat 10, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Nah, Paulus bilang kepada Timotius, kita harus berjerih payah. Berjerih payah, jangan sampai santai-santai saja ya. Kita harus berjuang bersama-sama dengan Kristus. Karena kita menaruh pengharapan. Orang yang punya pengharapan pasti dia berjuang. Bapak Ibu, saudara-saudara yang punya pengharapan untuk menjadi orang yang baik, maka di dalam bangku sekolah saudara-saudara pasti berjuang ya, berjuang. Ada orang-orang yang ada di desa-desa berjuang ke sekolah itu, Bapak Ibu, mereka jalan kaki berkilo-kilometer, jalan kaki. Mungkin di awal-awal sekolah dulu tidak pakai sepatu, tidak ada sandal dan lain sebagainya. Tapi mereka berjuang karena mereka punya pengharapan, kalau saya bisa sekolah dengan baik, maka nantinya saya akan menjadi orang yang lebih baik daripada sekarang. Dan akhirnya saya melihat dalam pengalaman saya banyak orang-orang yang seperti itu yang menjadi orang-orang yang keberkatan di mana mereka berada. Nah, makanya di dalam 1 Timotius 3 ayat 15, jadi jika aku terlambat, kata Paulus kepada jemaat di Efesus melalui suratnya kepada Timotius sebagai gembala jemaat Efesus. Paulus bilang, kalau aku terlambat datang mengunjungi kamu, sudahlah engkau tahu. Paulus berkata kepada Timotius, sudah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Nah, jadi kita harus hidup sebagai keluarga Allah, yaitu jemaat dari Allah yang hidup, yang menjadi penopang tiang dan dasar kebenaran. Nah, itu keluarga Allah. Keluarga Allah itu, Bapak Ibu, itu menjadi, yaitu jemaat Allah yang hidup sebagai tiang, penopang dan dasar kebenaran Allah. Kalau keluarga itu pasti menopang keluarganya ya, tidak mencemarkan keluarganya, tetapi dia menopang dan menegakkan hal-hal yang benar
Demikianlah renungan kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah dan selamat diberkati oleh Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur pagi ini kami masih bisa mendengarkan suara firman Tuhan dari renungan pagi. Sebelum kami melaksanakan ibadah kami, kiranya firman ini memotivasi kami Tuhan untuk tetap berjuang. Dan kami yakin bahwa berjuang itu pasti ada hal-hal yang sulit, ada hal-hal yang sukar, yang tidak menyenangkan. Tetapi kami harus tetap memiliki pengharapan bahwa kami ini adalah orang-orang yang sudah merdeka. Tuhan membebaskan kami dari segala belenggu. Dan kami akan tetap maju sampai Tuhan datang kembali. Berkati renungan ini, kami syukuri dalam nama Tuhan Yesus. Amin.